Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman, Islam dan kesehatan. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih dapat berkumpul di sini dalam rangka melaksanakan majelis ilmu yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Sugeng Usmi, yang alhamdulillah telah berkenan hadir. Dan pada kesempatan ini izinkanlah kami atas nama pengurus mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak. Selanjutnya salawat serta salam semoga selalu Allah curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan umat manusia, Nabi sekaligus Rasul terakhir Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang atas jihad beliau kita masih dapat memeluk agama Islam yang merupakan nikmat terbesar yang bisa Allah berikan kepada manusia. Semoga Allah juga merahmati keluarga beliau, sahabat beliau, para tabi'in, para imam ahlul hadis dan seluruh umat Islam hingga yaumil akhir yang selalu istiqomah di jalan Islam dan sunnah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang hadir di sini termasuk ke dalam orang-orang yang berada di dalamnya. Acara selanjutnya marilah kita dengarkan majelis ilmu pada hari ini yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Sugeng Usmi dengan tema mendirikan ibadah salat wajib dengan baik dan benar. Pada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Mari taklim kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah, mari kita ucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Untuk membersihkan waktu, kita langsung saja. Maaf, banyak orang yang memperingati Isra dan Mi'raj, kan gitu ya. Mari kita buka langsung surat 17 ayatnya yang 1. Surat 17 ayatnya yang 1. Mudah-mudahan kita dibacakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suratnya 17 ayatnya yang 1. Surat 17 ayat yang 1. Namanya surat Al-Isra atau surat Bani Israil. Maaf, caranya itu. Ayatnya yang 1. Al-Isra ya? Betul. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maaf, kita baca langsung aja artinya saja. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis, yang kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Sekali lagi Pak, baca sekali masih belum nyangkut. Yang kedua kalinya mudah-mudahan berada kita paham. Sekali lagi Pak. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Titik dulu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa kok malam hari? Kenapa tidak siang tadi? Insya Allah deh, kalau malam ini lebih hikmat, malam lebih menguatkan jiwa. Maaf, yang pernah saya pelajari
Rasulullah di Isra Mi'raj kan Nabi Muhammad SAW itu, maaf, Rasulullah Isra Mi'raj ini kehendak Allah, bukan kehendak Nabi Muhammad. Jadi Rasulullah Isra Mi'raj ini bukan kehendak Nabi, tetapi kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah hikmahnya ada 6, Pak Bu. Hikmahnya Isra Mi'raj itu ada 6. Nomor 1, untuk menguatkan jiwanya Nabi Muhammad SAW. Maaf, nanti kita bahas satu persatu. Yang kedua, Allah ingin menampakkan, Allah ingin memamerkan kekuasaannya. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, insya Allah disinilah Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad. Maaf, ketemu malaikat Jibril seumur hidup 2 kali dengan wajah yang aslinya. Jadi maaf, yang setahu saya mengenalkan malaikat Jibril, maaf, Nabi Muhammad ketemu malaikat Jibril wajah yang sebenarnya seumur hidup cuma 2 kali. Dan kita nanti supaya mudah-mudahan ini yang nomor 3. Yang nomor 4, insya Allah dengan adanya Isra Mi'raj ini, insya Allah Nabi Muhammad sudah tidak gentar lagi menghadapi segala permasalahan yang akan datang. Itu yang nomor 4, supaya tidak gentar lagi menghadapi segala permasalahan yang ada. Itu yang nomor 4. Yang nomor 5, Rasulullah SAW menerima perintah sholat. Dan yang keenam adalah insya Allah napak tilas. Yang keenam adalah napak tilas. Insya Allah ini tadi yang pernah pelajari hikmah daripada Isra dan Mi'raj. Maaf, kita sering dengar Isra Mi'raj bersama malaikat Jibril. Yang kita bahas lebih dahulu, maaf, kira-kira kayak apa malaikat itu? Kita buka suratnya 35 ayatnya yang ke-1. Maaf, ya walaupun kita nggak ngurut 6 macam tadi, kita walaupun nggak ngurut, tapi maaf kita supaya dijewasakan oleh Allah. Kita buka surat 35, Pak. Namanya surat Fatir, ayatnya yang ke-1. Memang Nabi Muhammad pada saat Isra Mi'raj bersama malaikat Jibril. Kira-kira kayak apa malaikat Jibril itu? Mari kita buka suratnya 35. Namanya surat Fatir, ayatnya yang ke-1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba yajidu fi khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Silakan Pak Ubay, kita baca artinya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya yang dikehendakinya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sekali lagi Pak. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan. Malaikat yang wajib kita ketahui jumlahnya ada 10. Maaf, tugasnya satu sama lain berbeda. Dan malaikat itu kerjaannya nggak bisa double, hanya 1. Dia tidak bekerja kalau nggak diperintah oleh Allah. Maka semua malaikat bersayap, cuma jumlah sayapnya berbeda karena sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan tugasnya masing-masing. Maaf, semua malaikat bersayap. Kita ulang lagi Pak Ubay. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Nah, titik dulu. Semua malaikat bersayap. Kenapa kok malaikat bersayap? Itu Allah yang punya urusan. Nah, kira-kira apa gunanya sayap? Surat 70 ayatnya yang ke-4. Ini gunanya sayap. Untuk mempersingkat waktu Pak, Bu, mari kita langsung aja. Allah menciptakan malaikat semuanya bersayap. Nah, sayap ini kira-kira kayak apa kecepatannya? Kecepatan sayap nanti kira-kira kayak surat 70. Namanya surat Al-Ma'arij, insya Allah. Ayatnya yang ke-4. Langsung saja Pak Ubay. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun.
not kecilnya. Ada keterangannya, silakan keterangannya, silakan. Para malaikat dan Jibril jika menghadap Tuhan memakan waktu 1 hari, apabila dilakukan oleh manusia memakan waktu 50.000 tahun. Nah, inilah kecepatan sayap tadi. Maaf, surat 70 ayatnya yang tidak ada waktu 50.000 tahun. Tapi kalau malaikat cuma 1 hari. Wallahu alam berapa kecepatan sayap tadi. Nah ini Pak. Jadi maka dengan yang seperti ini yang sering kita dengar dulu malaikat Jibril bersama Nabi Muhammad di Isra Mi'raj. Nah, lalu Nabi Muhammad naik buruk. Buruk itu yang dulu sewaktu saya masih kecil nggak tahu kapan gedenya, sampai sekarang masih sekian aja ya. Nggak tahu kapan gedenya. Nah, kebetulan saya mendapat gelar Sugeng PKI ya. Gelar saya itu Sugeng PKI. PKI itu pendek kecil hitam. Nah itu. Nah, maka dari dulu segini-segini aja gitu. Ya sudah pendek kecil hitam lagi ya gitu. Tapi alhamdulillah kata istri saya asal nggak DKI. Apa DKI yang dibawa ketika istri, alhamdulillah enggak gitu. Nah, maka dengan yang nggak seperti ini insya Allah malaikat Jibril bersayap. Dan saat itu bersama Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Maka banyak orang yang kata Nabi Muhammad Isra Mi'raj naik buruk. Buruk itu bahasa Arab, artinya kilat. Dan juga banyak orang yang mengatakan dulu gambarannya buruk itu wanita cantik, rambutnya panjang, pakai mahkota, badannya kuda, pakai sayap. Itu pelecehan itu. Itu pelecehan dari orang Yahudi. Kenapa kok pelecehan? Muhammad kalau melihat wanita cantik itu langsung mempunyai kekuatan kayak kuda. Terbang, ingin cepet-cepet nggantengin kayak seperti itu. Itu pelecehan. Nah, jadi itu yang gambar yang melecehkan itu adalah orang-orang Yahudi. Buktinya Muhammad istrinya 9. Nah itu. Maka dengan ini maaf kita tidak diperbolehkan. Jadi yang jelas itu adalah pelecehan kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita pernah dengar ya. Jadi banyak orang mengatakan buruk itu bagaikan kayak wanita cantik, rambutnya panjang, pakai mahkota, badannya kuda, ada sayap. Maaf pernah dengar ya kayak gitu ya. Nah, gitu ya. Tapi dengar kayak gitu gambar. Ini adalah pelecehan. Tetapi yang sebenarnya saat itu Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril mempunyai sayap yang kecepatannya tadi kadarnya adalah kalau untuk manusia 50.000 tahun baru nyampe, kalau manusia malaikat 5 sehari. Itu kalau malaikat. Tetapi ini Isra Mi'raj adalah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, insya Allah nggak nyampe waktu yang panjang. Nah kayak seperti itu. Nah maka alhamdulillah kita sudah tahu sekarang ini semua malaikat bersayap dan kecepatannya sayap tadi ini tadi kayak seperti itu. Jadi kita tidak diperbolehkan mengatakan Nabi Muhammad mengendarai buruk itu tidak. Kenapa? Fayakun, jadilah insya Allah nggak sampai makan waktu lama. Maaf, ini yang pertama kita harus tahu malaikat Jibril semuanya bersayap. Nah gitu. Malaikat Jibril bersayap dan semua malaikat bersayap, tapi sayapnya satu sama lain tidak sama. Insya Allah ini tadi yang bisa kita pahami. Terus selanjutnya lagi kita ulang kembali, maaf, surat yang ke-53 ayatnya 13 sampai 18. Maaf, surat 53 namanya surat An-Najm. Ayatnya 13 sampai 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, kalau ada yang bersin kita mengucapkan yarhamukallah. Ya Rasul, kenapa kalau orang bersin tidak akan ya Rasul, yarhamukallah. Yarhamukallah, semoga rahmatan dan keberkahan dilimpahkan padamu. Yang jelas Rasulullah memberikan petunjuk kalau orang bisa bersin itu tandanya sehat. Sebab inna syaitona yajri min ibni Adam majrad dam. Setan masuk anak Adam melalui peredaran darah. Dengan adanya bersin, keluarlah setan dari tubuh orang itu. Ini kalau kita bisa bersin. Tapi kalau bersin ya seringlah datanglah ke dokter, beda lagi ya. Nah, insya Allah guys. Jadi ini insya Allah kalau kita bisa bersin, tandanya masih sehat. Maaf kalau orang stres, orang gila itu nggak bisa bersin itu. Maaf nanti bisa dicek ya Pak ya. Jadi ada orang stres atau orang gila atau orang yang kena narkoba itu nggak bisa bersin. Ya itulah yang setahu saya, pokoknya kalau kita bisa bersin berarti masih sehat gitu. Rahmat Allah turun karena setan keluar dari tubuhnya orang itu.
yang perlu saya bacakan. Karena inna syaitana yajri min ibni Adam majrodam, syaitan masuk anak Adam melalui peredaran darah. Dengan adanya bisa bersin, syaitan keluar dari tubuh orang itu. Insya Allah kayak seperti itu. Maka kita diperintahkan untuk mendoakan kan gitu. Tapi kalau bersin-bersin, ya ke dokter, beda lagi ya. Ustaz, Ya. sembari jalan boleh kita tanya-tanya? Boleh. Ustaz? Boleh. Ini saya kembali ke sholat tadi Ustaz. Saya pernah dengar sholat itu katanya ada 3 bagian sholat itu. Pertama itu saat kita duduk, kemudian niatnya, kemudian pelaksanaan sholat itu. Mungkin ada penjelasan di situ. Alhamdulillah. Maaf. Sholat, maaf kita buka. Kenapa? Ada bagian-bagian tadi. Kita buka lebih dahulu sesuai dengan pertanyaan. Kita buka surat 22 ayatnya 18. Maaf, pertanyaan ibu tadi ada 3 bagian gitu ya, ya. Katanya ini satu rangkaian ini nggak bagus di antara. Coba kita buka dulu. Maaf, orang sholat kan ada sujudnya kan Bu ya. Ya, maaf kita buka. Suratnya 22 ayatnya 18. Orang yang sholat ini bersama makhluk-makhluk Allah yang di muka bumi ini. Bersama-sama, makhluk-makhluk Allah yang kayak apa? Maaf kita buka langsung aja. Maaf yang sudah kita buka surat 18 ayatnya 22. Suratnya 22 ayatnya 18. Silakan kita buka. Apakah tidak engkau lihat bahwasanya sujud kepada Allah siapa-siapa yang ada di ruang angkasa dan di bumi? Maaf, bacanya terlalu cepat, kurang slow dikit. Nadanya ditinggikan, tapi slow dikit. Apakah tidak engkau lihat bahwasanya sujud kepada Allah siapa-siapa yang ada di ruang angkasa dan di bumi? Begitu juga sujud matahari, bulan, bintang-bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, binatang-binatang yang melata, dan sebagian besar manusia. Nah, titik dulu. Maaf, mungkin gaya bahasanya rotok lain. Punya ibu rotok lain. Bedanya apa? Apakah kamu tiada mengetahui Pendapatnya bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata, dan sebagian besar daripada manusia. Dan Titik dulu. Nah, di sini insya Allah pohon, bintang, gunung, matahari, apa yang di langit, semuanya bersujud kepada Allah. Kan begitu ya, Pak ya? Sujud Allah menjadi saksi. Maaf, pertanyaan ibu belum saya jawab. Maka dengan adanya maaf, di mana ada sholat, ada ruku, ada sujud. Maka insya Allah semua orang yang berdiri untuk sholat, Allah menjadi saksi langsung. Mana yang sholat, mana yang tidak, Allah tahu. Surat yang ke-26. Maaf, pertanyaan itu belum saya jawab, tapi kita perlu tahu dulu. Surat 26 ayatnya mulai dari ayat 217 sampai 219. Sudah ketemu? Maaf, kita pindah dari sana. Silakan. Surat 26 ayatnya 217 sampai 219. Kita baca. Surat 27 Pak. Suratnya 26. Surat 26 217 sampai 219. Semua orang yang sholat Allah tahu lagi. Maaf, sudah ketemu? Silakan kita baca. Ya. Dan bertakwalah kepada Allah. Maaf, bukan bertakwa tapi tawakal. Nah, Dan jadi berarti kita. bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. 218. Yang melihat engkau ketika engkau berdiri untuk salat. 219. Dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Nah, maka dengan yang kayak seperti semua orang yang sholat, entah sholat apa saja, entah sholat 5 waktu, entah sholat sunat-sunat yang lainnya, semuanya Allah tahu dan Allah melihat mana yang rukuk, mana yang sujud, semuanya Allah tahu. Jadi maka dengan adanya rukuk dan adanya sujud bersama-sama dengan makhluk Allah apa yang di langit dan di bumi, semuanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah bekas sujud ini dunia sampai negeri akhirat masih tetap ada. Maaf kalau sekarang ini kan hitam-hitam, tapi insya Allah besok lain lagi. Maka dengan adanya bekas sujud Allah tahu. Maaf, ini bekas sujud ini nampak dunia sampai negeri akhirat. Surat 48 ayatnya yang ke-29. Maaf, pertanyaan ibu belum saya jawab. Pertanyaannya belum saya jawab ya Bu ya. Tapi kita buka lebih dahulu suratnya 48 ayatnya 29.
Ini baik di dalam kitab Taurat maupun di dalam kitab Injil itu diterangkan. Nampak bekas sujud di dahinya. Ini termasuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suratnya yaitu 48. Namanya surat apa itu Pak? Al-Hujurat. Al-Fat. Ayatnya Al-Fat. Ya, ayatnya yang ke-28. 29. Silakan Bu kita baca. Maaf untuk mempersingkat waktu. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Keras bukan berarti kaku kasar, bukan, tetapi tegas. Nah, lanjut. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil. Nah ini, insya Allah tampak bekas sujudnya. Ini baik diterangkan di dalam Taurat maupun dalam kitab Injil. Alhamdulillah sudah ngantuk ya. Maaf dengan azan ngantuk. Nah, kita buka surat 8 ayatnya 11. Maaf ini tadi untuk selingan aja. Kalau kita bisa ngantuk, Allah kasih ketenteraman. Mas saya nggak nyindir, cuma nyemes doang. Saya nggak nyindir, cuma nyemes. Kalau kita bisa ngantuk, Allah kasih ketentraman itu ya. Tapi kalau kita nggak ngantuk-ngantuk itu Allah nggak kasih ketentraman. Mas hanya sekitar selingan aja. Nah, silakan surat 8 ayatnya 11. Apa? Ingatlah ketika dia menjadikan kamu mengantuk sebagian ketentraman daripadanya. Pokoknya kalau orang bisa ngantuk, Allah kasih ketentraman. Tapi kalau kita nggak bisa ngantuk, Allah nggak kasih ketentraman. Maka dengan adanya kita kumpul, Allah kasih ketentraman. Maaf sekedar contoh, orang laki-laki maaf mau tidur di rumah sebentar aja sulit kedengaran berisik dikit nggak bisa tidur. Tapi pada saat Jumatan, yang khotbah teriak-teriak, masih terus. Nah, maaf biasanya ujiannya ya guys, kandungannya kalau kita lagi taklim ngantuk itu memang kayak maaf ini saya nggak nyetir ya, cuma nyemes saja gitu ya. Kan gitu ya. Memang itu memang anunya begitu ya. Langsung loh tadi, memang begitulah. Maaf oleh sebab itu, insya Allah bagi orang-orang yang rukuk dan sujud tadi akan nampak bekas dahinya besok dunia sampai negeri akhirat. Ini diterangkan di dalam kitab Taurat maupun dalam kitab Injil. Dan ini yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang sholat itu harus tawakal, pasrah diri kepada Allah. Maaf di situ tadi kita ulang kembali surat yang ke 26 ayatnya 217 tadi. Sedikit untuk mengulas lagi. Tawakal, pasrah diri kepada Allah. Maaf, kita ulang kembali lagi. Maka diperintahkan untuk tawakal. Maaf pertanyaan itu belum saya jawab ya. Tapi untuk supaya kita mudah. Sudah ketemu Pak? Surat 26 ayatnya yang ke 217 tadinya. Kita ulang kembali. Dan bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Bertawakal, tawakal itu pasrah. Angkat tangan, loh ini kan berarti pasrah loh ya. Maka di mana-mana kalau orang sholat tawakal pasrah ya Allahu Akbar lain. Bukan Allah. Nah, itu saya silat ya. Nah ini Allah. Ada yang di sini. Ini dulu tuh diputar-putar ya? yang setahu saya. Yang putar-putar gimana? Ada yang di sini. Ini dulu pedang Pak. Jadi pengawal Rasulullah itu ini pedang. Jadi kalau ada apa-apa tinggal seret, just gitu aja. Cuma kalau di sini ganggu temannya Pak. Jangan sekarang, itu kan dulu ya. Terus Allah kan pasrah loh. Ini yang sudah saya kasih. Nah ini maaf ini dipegang. Ini kejelekan untuk garis belakang. Ini adalah untuk kebaikan. Ini maaf kejelekan wajib ditutup dengan kebaikan. Dan ini diikat ya dipegang erat-erat. Nah ini satu menunjukkan Allah itu Esa ditaruh di ulu hati. Nah maka mulai saat itulah insya Allah kita harus konsen ke sana. Nah hati harus gerak. Atas ini. Maaf yang setahu saya ulu hati itu di mana Pak? Nah, maaf mungkin kalau sini kedinginan kali Pak. Itu yang setahu saya adalah di sini Pak itu ya. Memang ada yang di sini. Ini dulu pedang. Tapi yang setahu saya Allahu Akbar. Nah ini dipegang erat-erat. Kejelekan wajib ditutup dengan kebaikan. Ini dipegang erat-erat. Nah ini menunjukkan Allah itu Esa. Maka itulah kata-kata tawakal tadi di situ.
bukan Allahu Akbar. Nah, ini kan nah, itu. Maka ini tadi haruslah suci lahir dan batin. Mulai sejak wudu itu memang kita baca ya Allah ampunilah dosa-dosa anggota wudu yang dibaca tadi. Maka insya Allah nikmatnya orang sholat. Pertama, maaf wudunya dulu. Man tawaddo'a fa ahsana wudu'a kharajat khotoya hatta takhruja min tahti atfari. Barang siapa yang berwudu dengan sempurna, maka akan keluar semua dosa-dosa anggota wudu yang dibasuhnya. Dan juga akan keluar pula dosa-dosa dari bawah kuku-kukunya. Itu kajinya begitu. Maka orang Islam akan keluar dosa-dosa anggota wudu yang dibasuhnya, dan juga akan keluar pula dosa-dosa dari bawah kuku-kukunya. Maka sebagai orang mukmin sebaiknya nggak bisa miara kuku, karena di bawah kuku ini itu adalah sarangnya setan. Maaf kalau cuma satu, tapi jangan terlalu panjang. Mungkin karena kita habis makan, mungkin gatel, itu akan garu ya. Sebab orang mukmin nggak diperbolehkan itu miara kuku. Nah ini maaf, karena yang jelas tadi kecuali satu loh tadi ya. Untuk mungkin kita habis makan. Nah, ini yang pernah saya tahu. Maaf ini paranormal. Orang paranormal itu insya Allah suka merah kuku. Yang dulu saya pernah nonton di ANTV, ada orang India yang kukunya panjangnya 1,5 meter, sedangkan tinggi saya cuma 140. Nah ini, maka akan keluar dosa-dosa orang tuh dari anggota wudu-wudu yang dibasuhnya, dan juga akan keluar pula dosa-dosa dari bawah kukunya. Maka dengan adanya wudu keluar dosa orang itu, dan insya Allah di sana lah maaf akan lebih rileks, karena dengan adanya air wudu itu akan masuk ke pori-pori, dan ini insya Allah juga akan menenangkan di dalam badan dan jiwa. Nah insya Allah maka dengan yang seperti pertanyaan ibu tadi, 3 rangkaian tadi harus menyatu jadi satu, karena saat itu langsung ayatnya 22 dan 23. Untuk sekarang kan kita nggak bisa melihat Allah, kita bisa akan nemuin Allah, ditemuin Allah. Ini antara kenikmatan puncak bagi orang yang sholat. Surat 75. Maaf tadi maksud saya mau menerangkan Isra Mi'raj, tapi sesuai dengan pertanyaan jadi rotok belok dikit. Belok apa ya? Kita melenceng deh ya. Memang ada hubungannya gitu ya. Isra Mi'raj juga gitu ya. Nah, maaf, surat 75 ayatnya 22 dan 23. Insya Allah kita bisa akan ketemu dengan Allah. Sudah ketemu? Silakan kita baca. Wa wujuhu yauma idzin nadhirah li sayyiha. Kita baca langsung aja artinya. Silakan Bu. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya. Nah, di sini ini Allah akan nemuin kita. Wajah orang mukmin saat itu berseri-seri. Berseri-seri tadi ada 3. Sebab bekas anggota wudu yang dibasuhnya itu akan putih berseri, putih bersih, walaupun di sana nggak ada ekstraktum, walaupun di sana nggak ada cepuk, walaupun di sana nggak ada sunsui ya, walaupun di sana nggak ada oleh, insya Allah akan putih bersih di sana. Semua orang mukmin akan putih bersih wajahnya. Yang kedua berseri-seri. Maaf di sini karena maaf mendapatkan ucapan salam dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan sekaligus bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kenikmatannya. Kalau orang yang enggak itu berarti nggak bisa melihat Allah pas itu. Maaf, ini banyak orang ngaku iman Islam tapi nggak sholat kan gitu ya. Nah, bedanya al-ahdul ladzi bainana wa bainahum mustariqus sholat. Tanda pembeda antara orang iman dan orang kafir adalah sholatnya. Saya ulang kembali, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum mustariqus sholat. Tanda pembeda antara orang iman dan orang kafir adalah sholatnya. Kalau dia meninggalkan sholat berarti ia kafir. Pak, sholatnya di mana? Di masjid mana? Oh, saya nggak di masjid, saya sholatnya di langgar. Kan bukan di musola loh ya. Kalau di musola benar. Ustaz, kalau itu kita misalnya kalau wudhu kita nggak benar, apakah salat kita itu ini nggak? Maka kita sekarang ini mudah-mudahan. Maka ini yang pernah saya pelajari, mulai sejak wudhu, marilah kita konsen. Ya Allah ampunilah mulutku, ya Allah ampunilah hidungku, ya Allah ampunilah mukaku, ya Allah ampunilah anggota tubuh. Maaf, besok anggota tubuh akan menjadi saksi Pak Bu ya. Anggota tubuh kita akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Surat 24 ayatnya 24 bulan. Semua anggota tubuh ini akan menjadi saksi nanti di negeri akhirat. Maka oleh sebab itu mulai sejak wudhu kita konsen dulu. Semua anggota tubuh akan menjadi saksi besok di negeri akhirat. Surat 24
ayatnya 24. Sudah ketemu? Silakan. Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Sekali lagi. Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Ini tadi lidah, tangan, dan kaki. Kita tambah lagi surat 41 ayatnya 22. Maaf, kecepatan apa enggak ini? Saya membakarnya kecepatan enggak? Apa maaf, biasanya diesel itu kalau udah panas Pak, itu langsung di tengah ini. Mesin diesel. Surat 41 ayatnya 22. Langsung aja. Dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan. Sekali lagi. Dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Nah inilah, insya Allah kulit yang sirang kita basuh akan jadi saksi. Pendengaran, Allahu Akbar, kan dengar, datang. Terus selanjutnya pendengaran, penglihatan, mata menuju ada. Insya Allah ini juga akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bukan mata, pendengaran, penglihatan, dan maaf, lingkungan pun akan menjadi saksi. Surat yang anggota wudhu yang dimaksud tadi, mohonkan ampun. Suratnya insya Allah 11 ayatnya 103. Siapa saja yang menjadi saksi? Maaf, sudah ketemu, silakan Bu. Surat 11 Bu, belum membaca tadi. Surat yang ke-11. Susah carinya Pak Ustaz. Maaf, di atas ada nomor surat itu. Iya. Oh, ya udah. Cuma ininya terjemahannya agak beda nomornya. Ada. Silakan Bu, yang bisa ketemu. Surat 11 ayatnya 103. Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Itulah hari ketika semua manusia dikumpulkan untuk dihisab, dan itulah hari yang disaksikan oleh semua makhluk. Makhluk termasuk Cina menjadi saksi, kanan kiri menjadi saksi, termasuk tanah tadi menjadi saksi, karena tanah pun ya juga sujud kepada Allah. Lingkungan akan menjadi saksi. Kita besok akan disaksikan oleh segala makhluk. Nah, kayak seperti itu. Nah, maka insya Allah pada saat kita mulai sejak wudhu, mohonkan ampun. Pada saat kita mohon ampun, insya Allah nanti pada saat Allahu Akbar konsen. 2 rakaat konsen. Nah, 3 rakaat mudah-mudahan konsen terus. Tapi kalau sholatnya, wudhunya eplek-eplek ini bahasa mana ya? Jawa. Nah, bahasa Jawa ya. Bahasa Belanda itu. Bahasa Belanda. Jadi wudhunya ya, insya Allah itu nggak konsen. Maaf, dapat 2 rakaat Allahu Akbar, inget sono. Nah itu kayak seperti itu. Maaf, mungkin kita pernah ya dapat 2 rakaat, inget yang lain-lain gitu. Jadi lupa rekan. Ya itu kadang-kadang itu. Berapa Nah ini mungkin kita pada saat butuh nggak konsen. Maaf, orang yang sholat diperintahkan konsen dan sedikit banyak harus mengerti makna yang dibaca. Suratnya 4 ayatnya. Maaf, pertanyaannya 1, jawabannya untuk panjang ini tadi. Kan pertanyaan tadi 1 kan ya? Nah, insya Allah. Suratnya 4 insya Allah, ayatnya 43. Jadi orang yang berwudu mukanya berseri-seri ya, Maaf, ya betul. Insya Allah nanti bagi orang yang nggak pernah sholat, kan banyak orang. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Memang ayat ini turunnya musabab banyak di antara sahabat mau sholat masih minum. Banyak di antara sahabat-sahabat pada saat sholat teler itu ada. Tapi yang jelas setelah ini tadi, insya Allah mudah-mudahan yang pernah pelajari, mudah-mudahan apa yang kita baca kita mengerti maksud dan tujuannya. Kecuali baca ayat kan roto panjang lain lagi ya gitu. Tetapi ruku, sujud, tahiyat dan itu maaf itu aja yang kita baca. Mudah-mudahan bisa kita hafal artinya. Tapi saat itu nggak boleh diartikan pada saat sholat. Insya Allah kayak seperti itu. Terus tadi tanda pembeda antara orang iman dan orang iman sama orang kafir adalah sholatnya. Walaupun dia KTP-nya Islam, tapi kalau meninggalkan sholat berarti keluar dari Islam. Besok wajahnya akan hitam, lebih hitam daripada yang di Ragunan. Surat ketiga. Bahkan siapa yang ngaku iman Islam, tapi nggak sholat, ini termasuk keluar dari Islam. Gitu.
Surahnya surat yang ketiga, ayatnya 106 dan 107. Maaf betul Bu, jadi orang yang sholat wajahnya akan putih berseri, putih bersih. Tapi yang nggak sholat akan hitam, lebih hitam daripada yang di Ragunan. Maaf Pak Najem, ya. Nah termasuk nggak sholat tadi kafir juga nyebutnya gitu. Maaf, bahasanya sudah beda, silakan Bu. 107. Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya, kepada mereka dikatakan, kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman?